Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa kembali bersama pada bukan gunung kami Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan melakukan mediumisasi ya, yang berhubungan dengan pengobatan online. Di sini ada sedulur kita yang membutuhkan bantuannya untuk mengungkap ada sebuah misteri. Jadi sedulur kita ini orang tuanya itu dia rajin ibadah dan ada yang membisik-bisiki ibadahnya itu, sehingga dia yakin pada yang dibisik-bisikinya itu. Akhirnya dia mengikuti bisikannya untuk rajin ibadah. Nah, di sini kami akan mengungkapnya. Siapa yang membisik-bisiki itu? Ya, apakah dari golongan cahaya atau sebaliknya? Baiklah, untuk mempersingkat waktu ya kita langsung saja kita lakukan cara mediumisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum atas insan yang bercahaya ini telah membantu saya untuk membantu diri saya yang jatuh dan tempat dengan cahaya berlapis tidak dapat tembus dan tidak dapat dengan jarak radius 50 meter. Sallallahu alaihi wasallam. Apabila belum bisa penyerang secara terhancur seluruh energi negatif dari itu Allah. Apabila ada yang adil atau tercampur dalam mediumisasi ini secara terhancur Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ada para malaikat atas insan yang bercahaya ini ruang atau membantu saya untuk menarik makhluk gaib yang membisik-bisiki ibu kita ini, sedulur kita ini yang ada di foto ini, bin Imamah bin Suhada binti Imam Suhada yang ada dalam foto ini, yang selalu membisik-bisikinya untuk beribadah, tertarik tempat saya, tempat saya. Allah, saya minta yang asli berapa lapis lagi dan tebus yang tertahan jebol saya minta yang asli. Kita sholat bersama sehingga dapat belajar masing-masing dari sini. Allah. Berada pada golongan apa saya sekarang? Assalamualaikum, selamat malam. Kurang apa ini? Kurang apa kamu? Iblis. Iblis. Saya itu menarik makhluk gaib yang membisik-bisiki pada sedulur kita ini. Dia dibisiki untuk supaya rajin ibadah.
Saya menarik makhluk gaib itu. Apakah kamu itu yang bekerja? Loh, kamu kan iblis, harusnya menggoda orang ibadah. Hmm? Kenapa emang saya tahu? Emangnya kenapa? Memangnya kenapa? Hmm? Bukan karena Allah. Jadi karena apa? Jadi ibadah itu dia mengikuti apa yang kamu bisikin gitu. Gitu. Jadi kamu itu menggoda itu bukan bukan sekedar menghalangi orang ibadah gitu, tapi untuk melencengkan niat orang itu supaya dia ibadah bukan mencari ridho Allah, bukan menuruti perintah Allah, tapi justru mengikuti perintahmu gitu maksudnya. Gitu. Jadi para saudara sekalian ya, ternyata iblis itu bukan menghalang-halangi orang untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, tapi juga bisa menyuruh ibadah. Tapi ibadahnya nanti niatnya bukan karena Allah, bukan perintah Allah dan mencari ridho Allah, malah justru sebaliknya, ya, mengikuti bisikan iblis. Jadi mengikuti perintah iblis. Gitu. Berapa tanduk kamu? Banyak itu berapa? Tuh. Sedikit aku. Ya sudah, kamu keluar dari shopping ya? Ya. Nah, tadi kamu itu ada posisinya ada di mana? Tubuhnya. Di sebelah mana kamu adanya itu? Di dadanya. Di dadanya. Terus kamu bisikinya bagaimana caranya itu? Gitu. Kamu bisa menguasai jasanya itu berarti sudah terkuasai semua ya kamu jasanya. Itu semuanya sudah kamu makan berapa itu? Sudah kamu tawan berapa? 4. Semuanya kembali oleh Allah. Kembali ke semakin berkesehatan Allah. Semakin luar kota, semakin lemah baliknya dari kita berdua. Baik, kenapa? Saya jadi begini? Kenapa emang? Emang kamu sekarang kenapa kok? Keadaannya bagaimana? Sekarang saya jadi Lemah. Ya kan ilmu kesehatan kamu saya buang oleh Mahfud. Seluruh perjanjian dengan Ajajil semuanya terputus, dan orang yang terputus Allah benar-benar terputus. So. Sekarang bagaimana?
Sudah kamu keluar ya dari jasad ini ya. Tak mau. Tapi kan kamu sudah tidak kekuatannya itu. Apa kamu masih punya kekuatan kamu? Ya udah tarik biar kamu ini. Ya tarik. Bukan semua. Biar kamu tambah kuat. Sudah semua belum pasukan kamu itu? Semuanya? Coba lihat lagi, cek lagi. Lihat lagi. Biar kamu tambah kuat. Kamu masih lemah tuh. Ya mudah. Sok. Semua pasukan kamu berubah menjadi kerikil-kerikil batu neraka jahanam Allah. Terasa panas. Bagaimana sekarang? Ya katanya kan kamu kuat tambah pasukan kamu, ya saya bantu tuh. Pasukan kamu saya rubah menjadi kerikil-kerikil batu-batu yang panas. Sekarang bagaimana, mau keluar tidak? Ya sudah, tanduk kamu menjadi panjang menjadi 100 km. Oh, bagus. Bagaimana sekarang? Masih mau dia di dalam jasad ini? Mau keluar tidak? Kenapa kamu tidak mau keluar? Kenapa kamu tidak mau keluar? Semua yang kamu makan terasa pahit, pedas, dan menyakitkan, serta panas. Bagaikan terkena bagian Allah. Ini kembalikan semuanya. Dasar-dasar makanannya, kembalikan semua. Semakin ditahan semakin panas Allah. Semakin menyakitkan. Semuanya dikeluarkan dengan mudah Allah. Ayo keluarkan semua. Kalau kamu ditahan semakin kamu panas loh. Ayo keluarkan semua kamu makan itu. Kembalikan kepada yang berhak. Sudah kamu keluarkan semua itu. Ayo keluarkan. Semakin ditahan semakin keluar dengan mudah Allah. Semakin mengeluarkan kekuatan semakin melemah bagi kita yang tak bertolak Allah. Gimana sekarang? Ya kamu makan saya kamu keluarkan semua belum tuh? Sudah semuanya sudah keluar? Ya apabila kamu berbohong maka kedua tangan kamu terpotong-potong. Auhus. Ya. Keluarkan semua. Kembalikan. So.
Bagaimana? Sudah kamu keluarkan? Kamu itu asalnya sebangsa jin atau memang kamu itu turunan dari iblis? Iblis asli kamu? Bagaimana sekarang? Kamu mau keluar nggak dari dalam ini? Kamu masih tidak mau? Masih dulur ya. Iblis ini dia masih bersikeras ya, untuk tidak mau keluar dari jasad sedulur kita ini. Kenapa kamu tidak mau keluar? Kamu betah? Dia kan dia ibadah rajin ya, sampai sudah haji atau umroh ini ya. Nah ini fotonya lah, ada lagi umroh atau haji. Jadi dia melakukan ibadah itu, kamu itu tidak merasa panas sama sekali? Kenapa tidak merasakan panas? Itu karena ibadahnya kan bukan karena apa. Ya. Jadi ibadahnya itu bukan karena diperintah Allah dan mencari ridho Allah. Jadi mengikuti perintahmu. Seperti itu maksudnya. Jadi para sedulur ya, kita itu ibadah hanya semata-mata karena perintah Allah dan mencari keridhaan Allah ya, bukan mengikuti bisikan-bisikan ya selain dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya. Sekarang kamu itu sudah nggak ada keilmuannya, juga perjanjian kamu itu sudah diputus. Mau keluar tidak? Ya kalau tidak mau keluar, kamu semakin di dalam semakin terasa panas. Allah bagi kita terbakar, aku akan jahanam. Sallallahu. Gimana sekarang? Mau keluar tidak? Kamu semakin di dalam itu semakin terasa panas kamu. Mau keluar tidak? Ya kamu kalau sudah di dalam jasad ini akan terasa panas terus. Kecuali kalau mau keluar ya, kamu tidak akan terasa panas lagi. Mau? Benar? Sudah sekalian tuh teman-teman kamu juga tarik tuh, yang mau ikut silakan. Tarik semuanya. Semua teman. Di mana kamu berada? Lepas dia kata balik, tangan kembali. 5% berat terkadang Allah. Ikat semuanya, berarti pindahkan jahanam khalidin Allah, dan pindahkan belakang ikat berarti pindahkan makin pindahkan satu lepas berarti jahanam khalidin Allah harus lempar so
Demikianlah para sedulur ya, barusan kita telah melakukan acara radioisasi ya terkait penarikan dari jarak jauh ini ya, secara online untuk mengungkap siapa sebenarnya yang membisik-bisiki ya, orang tua dari sedulur kita ini sehingga dia rajin ibadahnya. Jadi dia itu merasa rajin ibadahnya itu karena ada yang membisik-bisiki seperti itu ya, supaya rajin beribadah ya, seperti misalkan sholat malam atau berzikir gitu ya. Nah, di sini barusan kita telah melakukan acara mediumisasinya, dapat kita ketahui ternyata yang bekerja semua itu adalah sosok iblis yang membisik-bisiki dia supaya rajin ibadah. Ternyata iblis itu ya bukan hanya sekedar menghalangi seseorang untuk beribadah kepada Allah, tapi juga iblis itu malah justru menyuruh untuk selalu beribadah kepada Allah dengan tujuan ibadah yang dilakukannya itu bukan karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi mengikuti perintah dari iblis. Akhirnya apa? Akhirnya dia mengikuti bisikan-bisikan tersebut. Hati-hati, ini adalah bisikan atau godaan yang sangat halus sekali ya bagi kita yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beribadah itu hanya semata-mata diperintah oleh Allah dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Bukan karena bisikan-bisikan atau apapun, tapi karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kita menjalankan ibadah. Jelas ada ya. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada kami. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada kami. Dan itu adalah perintah Allah. Jadi kita melaksanakan ibadah itu apapun aspek ibadahnya itu semata-mata karena menjalankan perintah Allah dan mencari keridhaan Allah, bukan karena siapa-siapa, apalagi memiliki bisikan-bisikan yang tidak jelas. Akhirnya tersusupilah. Nah, ini godaannya sangat halus sekali ya. Ini perlu diperhatikan oleh kita semua ya, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita hendak beribadah, hendaklah kita beribadah hanya karena menjalankan perintah Allah dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ya, barusan ya apa yang saya sampaikan semoga besar manfaatnya bagi kita semuanya ya, sehingga dapat meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ibadah pun harus disertai dengan ilmu dan harus ada gurunya, seperti itu. Ikhlas itu suatu proses. Puasa itu untuk tempat lahan ilmu, puasa itu untuk membersihkan tanah hati. Jika mau ditanami ilmu, maka puasa, seperti tanah mau ditanami padi maka dibersihkan dari rumput dan batu. Juga dicangkul, agar didapat kesuburan yang didapat, biji-biji fadilah dari Allah akan tumbuh dengan subur, lalu disiram, dipupuk dan diistiqomahi dengan zikir. Ingat, ikhlaskan dalam menjalankan, jangan punya pamrih apa-apa, jangan punya keinginan pengen bisa sesuatu, laksanakan zikir karena memenuhi perintah Allah wadkurullaha katsiro. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, banyak menurut Allah tak terbilang menurut manusia, di akhirat saja sehari sama dengan 500 tahun di dunia, dan jangan mengeluh waktu zikir, jangan membuat kalkulasi, zikir segini selesai segini jam,
Sebab dalam zikir itu tak bisa dikalkulasi, hitungan penetapan itu hanya agar seseorang itu istiqomah, walau di dalamnya menyimpan banyak rahasia, tapi jangan mengkalkulasi zikir dengan hitungan jam dan ketetapan waktu, sebab Allah sendiri membuat penekanan, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah memberi rizki, dalam artian umum, sebab rizki itu bukan cuma harta, tapi juga waktu, kesempatan dan berbagai macam, itu dengan arah yang tak dapat diprediksi, dihitung, dihisap, makanya ada istilah, toyul wakti, atau melipat waktu, seperti Nabi SAW, Miraj ke langit 7 sampai Sidratul Muntaha, hanya memerlukan waktu 1 malam, kalau diperhitungkan dengan ilmu paling canggih di zaman ini. Mungkin langit satu saja butuh waktu jutaan tahun perjalanan kecepatan cahaya baru sampai. Cahaya matahari yang sampai ke bumi bukan cahaya yang di hari ini, tapi cahaya yang ribuan tahun silam. Makanya kalau sudah unsur Allah, maka tidak bisa dihitung dengan perhitungan manusia, sebab Allah itu menjadikan yang mustahil di pemikiran manusia menjadi sesuatu yang nyata. Kalau diri masih ail-ailan dengan kekuatan akal sendiri, maka tak akan keluar dari kemuskilan, sebab masih menyandarkan pada kekuatan akal sendiri. Jika mendekatkan diri pada Allah harus mau menutup indera, dan biarkan Allah memberikan nur makrifat kepahaman pada hati, dan menjauhkan diri penyandaran pada akal. Jika menemui hal aneh, misal mimpi ditemui oleh orang berjubah putih, ingat jangan mudah tertipu oleh rupa-rupa syaitan. Orang Arab juga semua berpakaian putih, lalu mimpi ketemu orang berpakaian putih, misal kamu kemudian sampai disuruh ini, diperintah itu, maka kamu nurut, berarti kamu telah disesatkan. Loh, kok bisa? Misal disuruh membaca Quran, apa juga disesatkan, kan itu membaca Quran. Iya itu disesatkan, kamu sendiri tahu kan, orang ibadah itu bagaimana, niat sholat itu bagaimana, niat puasa itu bagaimana. Kan ujungnya lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, lah kok kemudian kamu menjalankan bacaan Quran karena diperintah oleh orang yang kamu temui di dalam mimpi yang berjubah putih. Bukankah kamu membaca Quran berarti karena perintah orang dalam mimpi itu, bukan menuruti perintah Allah, paham tidak? Ingat namanya ikhlas dalam toreko itu, tak menganggap ibadah yang kita jalankan itu perbuatan kita sendiri, tapi itu adalah perbuatan Allah. Sebab semua tubuh, jiwa, ruh, hati dan sampai kita bisa bergerak dan melakukan ibadah dengan cara dan ilmunya, itu tidak ada lain atas izin, kesempatan dan kekuatan Allah yang diberikan pada kita, sehingga tubuh mati kita bisa hidup dan bergerak melakukan ibadah. Maka ibadah itu secara hakikinya bukan perbuatan kita, karena bukan perbuatan kita, maka tak selayaknya kita mengharap balasan, nah, baru amal itu bernilai, dan pantas mendapat balasan yang setimpal. Jika wirid, upayakan hati zikir, zikir itu ingat dan zikir itu hanya Allah dan nama-namanya, wadkurullah, ala bizikrillahi. Jadi, semua berhubungan dengan Allah, dan zikir itu di hati secara umumnya, dan di latifah-latifah secara penempatannya, cukup ketika wirid itu hati menuliskan lafaz Allah, dan memegangnya dan menahannya dalam dada, sampai dada itu terasa pecah dan mengalirkan cahaya ilahiyah, serasa dingin seperti aliran air dari kulkas, mengaliri seluruh urat, dan menenangkan, menunjukkan hati telah mulai subur. Setiap waktu cahaya makrifat itu menyinari hati, tapi jika hati penuh oleh keinginan nafsu, maka cahaya makrifat itu berlalu tanpa efek sama sekali, seperti kita bercermin di kaca, sementara kaca tertutup berbagai macam barang,
itu seperti ketika cahaya makrifat melintas di hati dan hati tertutup berbagai keinginan nafsu, maka ada ilham yang sampai di hati tak terbaca, kataku. Bagaimana taunya kita ini sudah ikhlas atau belum? Ikhlas itu suatu proses, tak ada batas akhir suatu keikhlasan seseorang, tapi ada batas antara orang itu ikhlas dengan tidak ikhlas. Yang penting kita berusaha beramal tidak mengharap balasan dan menjauhkan diri dari pamrih ingin mendapatkan segala sesuatu selain menjalani perintah Allah. Jadi, hilangkan harapan dan tujuan ingin mendapatkan sesuatu. Apapun yang dilakukan atas dasar keinginan maka itu berarti nafsu. Jadi, jangan menyandarkan suatu perbuatan ibadah karena keinginan mendapat sesuatu atau menyandarkan keinginan kita, atau keinginan orang lain, tapi lakukan melulu karena Allah memerintahkan. Tanda seorang itu telah menapaki pelataran ikhlas, yaitu hati telah tidak berubah, ada atau tidak anugerah yang diterima dari Allah saat menjalani ibadah. Hati selalu tetap, tidak lalu bersemangat karena adanya fadilah yang diterima, dan malas karena tidak adanya fadilah, semangat karena ada hadiahnya, dan malas karena tak ada hadiahnya, dan orang ikhlas itu tidak seperti itu, selalu konsisten, istiqomah, dan berubah-ubah hatinya karena perubahan keadaan yang dihadapi. Makanya Syekh Abdul Qadir mengatakan kalau al-istiqomatu afdolu min alfi karomah. Istiqomah itu lebih utama dari 1000 kekeramatan seorang wali. Sebab istiqomah menunjukkan nilai keikhlasan seseorang, jelasku. Wah, berarti jarang orang yang bisa ikhlas dalam menjalankan ibadah. Ikhlas itu bukan sesuatu yang diucap, sebab amalia hati, tak terlihat, dan tak teraba, bahkan oleh malaikat hafsoh yang membawa amal ibadah seseorang ke langit, bisa saja orang yang gembar-gembor itu ikhlas, bisa juga orang yang diam tidak ikhlas, atau sebaliknya, tapi amalia yang ikhlas atau tidak itu pasti ada efeknya di jiwa, hati, ruh, dan perbuatan orang yang melakukan amalia, sebab amal perbuatan itu kan pasti ada hasilnya. Orang masak beras, hasilnya, beras menjadi nasi. Jika 10 tahun dimasak kok tak jadi nasi, berarti masaknya tak benar. Seperti sholat saja, Allah berfirman dalam Al-Quran kalau sholat itu bisa mencegah yang menjalankan, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, perbuatan keji, ya kayak lisan suka menyumpah, suka membicarakan aib orang lain, suka mencela, menghasut, mengadu domba, dan tangan suka mencuri, nyopet, pokoknya orang lain tak aman bila di samping kita, maka jelas kita masih menjalankan perbuatan keji, dan perbuatan mungkar atau perbuatan yang menjadi larangan agama. Kok, perbuatan itu masih kita lakukan sementara kita juga sholat, maka sholat kita itu pasti, bukan mungkin tapi pasti belum benar, sebagaimana orang memasak beras, kok, 10 tahun dimasak belum juga jadi nasi, bisa jadi kompornya tak nyala, atau hal apapun yang menjadi kendala perbuatan itu dilakukan dengan benar. Tagar kutipan Tausyah Kiai. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.